Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Afifah Zahra, NIM saya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Husnul. Di video ini saya mau jelasin tentang apa sih strategi menulis dan metode belajar menulis itu. Sini aku jelasin. Aku jelasin yang simpel biar gampang dipahami ya. Jadi strategi menulis itu gampangnya ialah cara-cara biar kita bisa nulis dengan lebih rapi, jelas, dan enggak bingung mau mulai dari mana. Jadi semacam langkah-langkah supaya kegiatan nulis itu enggak asal ketik. Contoh strategi menulis. Yang pertama, brainstorming. Kalau brainstorming itu kita ngumpulin ide dulu, mau ide bagus, jelek, aneh, pokoknya tulis aja semua biar otak enggak ngeblank. Jadi maksudnya itu gini, brainstorming itu kegiatan ngumpulin ide sebanyak-banyaknya sebelum mulai nulis. Jadi di tahap ini kita belum mikir bagus atau enggaknya, belum mikir rapi atau enggak, pokoknya semua ide yang muncul langsung kita tulis aja. Tujuannya apa sih? Jadi tujuannya itu biar kita enggak kehabisan ide dan punya banyak bahan waktu mau mulai bikin tulisan. Biasanya ditulis di kertas atau di catatan HP. Poin-poin, kata-kata, hal-hal yang kita pikirkan. Nanti dari ide-ide itu baru dipilih mana yang mau kita pakai. Kedua, bikin outline. Outline itu kerangka tulisan. Jadi sebelum kita mulai nulis panjang, kita bikin dulu susunan tulisan apa yang kita mau gitu. Biasanya isinya cuma poin-poin penting aja. Misalnya pembukaan, mau nulis apa, isi mau bahas apa aja, penutup mau disebutkan apa aja. Dengan outline kita jadi nggak bingung waktu mau mulai nulis karena kita sudah punya arah kayak peta kecil gitu, jadi nulisnya lebih cepat dan lebih rapi. Yang ketiga, drafting. Drafting itu tahap mulai nulis versi pertama dari tulisan kita. Jadi setelah kita punya outline, kita tinggal ngembangin poin-poinnya jadi sebuah paragraf. Di tahap drafting ini kita nggak perlu mikir harus sempurna. Gak apa-apa kalau masih berantakan, ada yang typo atau kalimatnya belum bagus. Yang penting ide-ide kita keluar dulu semua dalam tulisan tersebut. Nanti kalau sudah selesai, baru kita rapikan di tahap yang namanya revisi. Yang keempat, revisi dan editing. Jadi revisi dan editing itu tahap ngecek dan ngerapikan tulisan setelah draft pertama selesai. Apakah revisi dan editing itu sama? Jelas berbeda. Di bagian revisi kita lihat apakah isi tulisannya sudah jelas, ada bagian yang kurang atau kalimat yang perlu diperbaiki. Sedangkan di bagian editing lebih ke merapikan bahasa, memperbaiki typo, tanda baca, dan bikin kalimatnya lebih enak dibaca. Jadi intinya keduanya itu berbeda ya. Tapi di tahap ini tuh kita memperbaiki semua yang masih kurang supaya tulisan jadi lebih rapi, lebih jelas, dan lebih bagus. Kelima, free writing. Jadi free writing itu teknik menulis bebas tanpa berhenti dalam waktu tertentu. Misalnya nulisnya itu 5 atau 10 menitan lah. Di tahap ini juga kita nggak mikir bagus atau jeleknya gitu. Jeleknya alur yang kita buat. Bahkan gak mikir typo. Pokoknya tulis aja terus, apapun yang muncul di kepala ya tulis aja. Tujuannya biar kita enggak macet atau kehabisan ide. Kadang dari free writing ini malah muncul ide bagus yang sebelumnya tidak kita pikirin. Kalau metode belajar menulis bagaimana itu, tahap-tahapnya apa aja gitu ya kan? Oke. Banget. Yang pertama, learning by doing. Apa itu learning by doing itu ya? Jadi itu belajar dengan langsung praktik. Jadi semakin sering kalian nulis, semakin terbiasa dan makin lancar. Ya, jadi intinya belajar nulis. Ya, nulis. Kedua itu collaborative writing.
Metode ini dilakukan dengan nulis bareng teman, bareng kelas kalian atau apalah gitu ya kan. Bisa bagi tugas, bisa bareng mikir ide, atau saling bantu bikin bagian tertentu. Enaknya ide jadi lebih banyak dan nulisnya lebih ringan. Yang ketiga, peer review. Peer review ini itu kita minta teman buat baca tulisan kita, lalu si teman ini dia kasih saran atau masukan. Kalian juga bisa minta HTS-an kalian. Oke. Dengan cara ini kita bisa tahu kekurangan tulisan dari sudut pandang orang lain, gitu ya kan. Yang keempat itu reflective writing. Apa itu reflective writing? Itu nulis sambil merenungkan pengalaman pahit kalian bersama si doi atau perasaan kita sendiri. Biasanya hasil tulisannya lebih personal dan lebih dalam. Ya kayak gitu. Kalau penerapan di diri sendiri, kalau saya pribadi biasanya mulai dari brainstorm dulu. Kalau mau buat cerita fiksi gitu ya kan, novel gitu. Saya tulis semua ide, habis itu bikin outline-nya. Setelah selesai ya saya revisi gitu. Dan kalau sempat, tapi saya jujur ya, saya agak berani minta teman saya buat cek tulisan saya. Karena ya saya malu. Saya biasanya post tulisan saya di aplikasi Orange. Ya kalian pasti banyak yang udah tahu itu aplikasi apa ya. Dan saya biasanya nonton video tata cara penulisan yang baik. Jadi saya tahu mana tulisan saya yang gak baik gitu. Buat saya strategi yang paling membantu untuk buat cerita itu bikin outline dan bikin outline-nya. Soalnya outline itu bikin nulis jadi terarah gitu ya Kak. Kalau bisa juga dan strategi yang paling bagus juga itu peer review, karena peer review itu bikin tulisan lebih bagus karena kita kan dapat masukan dari orang lain gitu ya Kak. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan. Jadi ya sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.